Waktu gue mau jalan ke kamar mandi, gue melintas di ruang tengah nih. Di situ gue ngeliat ada cewek duduk di ruang tengah sambil nangis. Tapi lebih serem dengan rambut putih panjang dan mata merah. Jadi pas dia maksa buka mulut gue, sosok itu meludah di mulut gue. Jadi air liur dia tuh ketelan sama gue. Terus dia maksa nutup mulut gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon episode 689. Nah itu dia, selamat pagi, siang, sore, malam teman Kliwon dimanapun Anda berada. Sehat selalu, lancar rezekinya ya. Amin. Teman Kliwon yang pengen jadi narasumber di PMK dan cerita bareng di sini nih bareng kami, silakan langsung kontak nomor di bawah ini. Betul. Nah, buat kalian yang lagi nonton, jangan lupa juga buat subscribe, like dan komen di video ini, oke? Ya, Gitu. oke. Jangan lupa passwordnya. Cemilan coklat Colok dong. Gua di reels Lupa gua yang sama bapak gua kemarin ya. Apa? Nggak di TikTok, nggak di Instagram. Ada yang minta. Passwordnya Bim gitu. Terus gue jawab cemilan coklat, colok dong. Gue gitu. Nah itu. Enggak, bentar lagi semua teman Kliwon yang ketemu kita di jalan minta password. Pasti. Gak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa lah. Ya. Jadi kayak ini kalau nonton Game of Thrones itu Valar Oh Morghulis. ini ya, iya. Gitu. Sama ini coklat. kemarin tuh podcast Malam Kliwon. Buat teman-teman yang belum jadi membership YouTube, itu nggak apa-apa membership juga ya, nggak apa-apa banget kok, benar. Iya, kita nggak maksa kok, tapi Nggak lebih maksa, baik lebih membership. baik membership gitu. Karena per bulan ini di dalam membership itu kami akan ada program baru, yaitu membacakan cerita-cerita yang tidak lulus sensor atau kurasi. Nah, adanya cuma di membership. Jadi ketika kita kami live, teman-teman seperti melihat podcast dengan cerita-cerita yang tidak lolos kurasi. Nah, dengan bercanda-bercandaan yang tidak ada filtrasinya. Nah, itu kan benefit membershipnya yang kalian suka. Oke. Wah. Itu aja dah. Oke, terima kasih buat yang udah subscribe teman Kliwon, terus menemani kita semua di sini. Cerita pertama datang dari seorang teman Kliwon yang bernama Dom. Ini nama samaran kayaknya ya. Halo Bang Bimo, Bang Danu, sebut aja nama gua Dom. Gua pendengar podcast kalian selama gua kerja dan ngejar deadline. Jadi gua seneng banget berburu kosan yang murah dan deket dari tempat kerja gua. Singkatnya, gua nemu kosan ini dan cukup murah, dengan harga cuma 1,1 juta di Jakarta Selatan. Deket MRT pula, cuma jalan 3 menit nyampe. Murah juga ya. Gue tinggal di sini kurang lebih hampir setahun, dan pada akhirnya gue pindah ke daerah lain karena tempat kerja gue tuh pindah. Kamar gue lokasinya ada di ujung jendela, dan kalau kabur deket banget dari pintu keluar. Kosannya ada 2 lantai. Dari bentuk bangunannya seperti bekas pabrik, karena struktur bangunan yang masih terlihat tuh pabrik banget. Jadi waktu awal kejadian ini, setelah gue tinggal di sini 3 hari, awalnya tuh gue kepo banget sama lantai atas, karena cuma 5 kamar yang terisi dari 30 kamar. Dan beberapa kamar kosong ada yang jadi gudang dan digembok sama penjaga. Gue penasaran, di kamar sebelah tuh kayak ada beberapa barang tempat tidur dan kasur yang cukup berantakan gitu, kayak asal ditaruh lah. Pas gue lihat, ternyata kamar itu ada bekas tali yang ngegantung dan masih belum diberesin. Lalu keesokan malamnya, gue tanya sama yang tinggal di lantai atas, di ujung gitu kamarnya. Dia cerita tuh, kalau kamar tersebut adalah benar bekas ada yang bunuh diri. Yaitu wanita karir yang waktu itu putus sama pacarnya karena cekcok dan batal nikah. Karena waktu itu dia statusnya tuh udah tunangan. Lalu pada akhirnya dia bunuh diri di situ.
Akhirnya gue balik ke kamar gue yang ada di lantai 1 dekat pintu keluar dan tidur. Tapi gue merasa gak nyaman. Dan ada yang seperti melihat gue dari jendela kamar. Kemudian ada seperti suara-suara kecil siulan yang terdengar dari kamar depan. Keesokan harinya, gue balik dari tempat kerja sekitar jam 10-an. Dan anak-anak lain yang biasa nongkrong di ruang tengah tuh udah pada molor. Gue balik dari kamar mandi yang ada di luar dan gue siap-siap buat tidur. Tapi ada yang aneh waktu gue mau tutup pintu kamar gue. Karena kamar depan gue yang biasa terkunci, tiba-tiba tuh agak kebuka dikit. Lantas gue penasaran untuk ngecek kamar itu. Pada akhirnya gue beraniin diri buat ngecek kamar yang udah kosong cukup lama itu. Waktu gue cek, gak ada apa-apa. Dan akhirnya gue balik ke kamar buat tidur. Nah, pas waktu gue mau tutup pintu kamar, ada sekelibatan rambut yang kelihatan dari celah atas. Nah, ini tinggi celah atas nih sekitar 3 meteran. Dan gue kaget karena waktu gue cek tadi tuh kosong. Gak ada apa-apa, cuma ada kasur, lemari, kursi, dan meja gitu. Akhirnya gue bodo amat lah, dan gue kembali ke kasur. Gue doa Bapa Kami di situ dan 3 kali salam Maria sebelum tidur. Akhirnya berasa mendingan dan lebih tenang. Kemudian gue tidur. 2 minggu gak ada apa-apa, dan minggu berikutnya atau minggu ketiga, wah ini bikin gue agak stres dan susah tidur. Kejadiannya di hari Minggu. Gue balik dari jalan sama cewek gue jam 11-an. Nah, gue memutuskan untuk gak mandi. Cuma cuci muka aja karena sudah cukup malam dan besoknya kerja. Waktu gue mau jalan ke kamar mandi, gue melintas di ruang tengah nih. Di situ gue ngeliat ada cewek duduk di ruang tengah sambil nangis. Karena gue bodo amat dan gue mikir kayaknya dia lagi capek dan pengen menyendiri. Pada akhirnya gue ke kamar mandi buat cuci muka. Lalu setelah gue balik ke kamar dan lewat ruang tengah itu, gue lihat lagi ke sofa, cewek itu udah gak ada. Kalau emang dia jalan, harusnya terdengar langkah kaki. Kalaupun dia naik ke lantai 2 gitu, itu pasti kedengeran karena tangganya tuh dari kayu. Gue tetap lanjut ke kamar lah karena gue udah kelar cuci muka. Setelah itu gue siap-siap tidur dan doa kayak biasa. Tapi sebelum itu gue video call cewek gue, karena gue mau ngabarin dia lah. Waktu gue ngobrol sama cewek gue, tiba-tiba kamar gue ada yang ngetuk. Dan ada suara ketawa. Lalu gue bilang ke cewek gue, "Kamu denger gak ada yang ngetuk sama ketawa?" Kata dia enggak. Padahal itu kenceng banget. Lantas gue ngomong lah, "Siapa itu ya? Si Mukidi kah?" Lalu gak ada jawaban. Ini mungkin temennya kali ya. Terus gue mau matiin telepon, dan kali ini kenceng banget ngetoknya. Kayak orang lagi ngamuk atau nagih utang gitu. Kali ini cewek gue denger, dan dia kesel sampai ngomel. Lalu gue teriak juga tuh buat nanya, "Siapa? Gak usah kenceng-kenceng woi kalau ngetok, ngomong aja." Gak ada yang nyaut sama sekali. Dan gak lama disautin pakai suara ketawa kecil dan agak terseduh-seduh kayak orang habis nangis. Cewek gue juga denger. Akhirnya dia nemenin gue ngobrol sampai gue ketiduran. Hari berikutnya lebih parah. Selepas gue balik kerja jam 10-an, seperti biasa suasana kosan udah sepi. Gangguan bukan cuma ketawa sambil ngetok aja, tapi ada sekelibatan lewat jendela gue yang sebelahnya tuh lorong yang udah lama gak kepake atau dikunci gitu. Nah pas selewat sekelebatan ini, gue bilang aja karena gue udah kesel banget sama capek, kalau emang ganggu mending pergi sana dah. Mending lu ngasih gue nomor, siapa tahu keluar kan dapet duit. Gue bisa beliin lu kembang, gue bisa beliin makan. Win-win solutions. Gue bercandain gitu tuh biar gak terlalu takut. Ternyata abis gue sautin kayak gitu, malah makin jadi gangguannya. Kamar depan tuh jadi sangat-sangat berisik.
ada suara orang mindahin kasur, lemari, meja diseret-seret. Dan akhirnya gue gak bisa tidur. Gue keluar, berusaha ngetok tetangga kamar gue, tapi gak ada jawaban. Akhirnya gue ke ruang tengah lah sambil pakai headset, biar gak kedengeran tuh berisiknya. Pas di ruang tengah ini, arah duduk gue tuh bisa ngelihat tangga yang mau naik ke lantai atas. Gue ngeliat ke situ, ada sosok perempuan pakai baju putih, panjang banget, jalan dari arah kamar mandi ke arah kamar yang dikunci semua, alias gudang dan gak ada yang nempatin nih. Gue dalam hati bilang, bukannya ke arah kamar sana tuh kosong ya? Akhirnya gue coba ketok kamar yang jaga kos buat temenin gue, karena emang gue deket sama dia. Dia bangun dan akhirnya dia nemenin gue ngobrol. Cerita-cerita, ternyata arahnya tuh ke kamar kosong yang bunuh diri itu. Dan benar seperti yang dibilang sama penghuni kos lantai 2, ternyata kamar itu memang bekas bunuh diri. Memang sering gangguin penghuni baru buat diajak kenalan kalau emang dia tertarik. Langsung gue sautin ke mas-mas yang jaga kos ini. Loh, berarti dia tertarik sama gue dong. Muka yang jaga kos langsung shock karena gue tiba-tiba ngomong gitu. Lalu gue jelasin semua kalau gue ngelihat ada sosok cewek dan ada yang ngetok pintu gue sambil ketawa-tawa. Lalu kata dia, ya emang si sosok ini tuh kayak gitu. Dia emang sering keliling karena mungkin dia pengen tahu elu kali, kata si penjaga kos. Udah biarin aja, memang dia sering ganggu kayak gitu. Cuma gak sampai bener-bener ngerjain lo sampai kelewatan, asal elunya gak ngeladenin. Oke, tapi kan udah gue sautin tuh tadi yang bilang itu. Gue cukup panik, cuma ya gimana, akhirnya gue diemin aja lah kalau ada gangguan kayak gitu. Kadang gue sesekali masih ditampakin sama dia di depan kamar gue yang kosong itu. Kejadian ini kurang lebih 4-5 bulan tuh gue rasain. Sampai akhirnya ada penghuni baru yang nempatin kamar gue. Sekian ya bang cerita gue, maaf kalau belibet banget. Soalnya nih gue bingung ngejelasinnya karena emang se-complicated itu. Anjas. Opo cok? Opo complicated ndasmu. Dikatain dah. Tolol. Bercanda ya mas ya. Bercanda. Nih mas siapa sih? Mas Dom. Oh, Mas Dom Katolik bro. Oh iya. Bapak kami bro. Bercanda bro. Sorry Iya, bro. Mas Dom. Doa tadi Bunda Maria. Kok Bunda Maria? Doa apa sih? Bapak kami. Kagak. Oh salah Maria. Salah Maria. Iya itu. Nih tadi kan gangguannya banyak ya. Sampai bukan astral projection namanya Tok-tok. Pak. Komprok lo kaget gue. Bukan mindahin apa yang geser-geser. Iya, Apa namanya? meja. Poltergeist ya. Poltergeist. Sampai mindahin kasur gitu ya. Nah, kasur. ngomong-ngomong mindahin kasur nih teman Kliwon ya. Eh. Respect sebesar-besarnya untuk teman-teman yang masih menggunakan kasur kapuk dan masih dalam proses sebulan sekali jemur. Digebuk. Itu proses yang tidak mudah, Pak. Karena pundak lo bisa geser. bab itu dia. Coba lo Minimal gotong kasur kapuk. Iya, berdua dah. Nah, Sendiri nggak kuat sih. Nggak kuat sih ya, kecuali lu kuli semen ya. sama ini Pengrajin genteng. sama sawit, Pak. Wah iya benar, sawit. Itu teknik tuh. Kemarin gua ngelihat satu reels mandor sawit. Nyontohin bagaimana cara ngangkut sawit karena lo menusuk ini bisa kena kaki gitu. Kena mata itu kan. Iya, yang celok gitu. Kepleset gitu. Bener. Iya. Genteng tadi ya, kuli semen, ngangkut beras, sawit. Itu berat-berat tuh. Oh sama ini penambang belerang. Kenapa? Itu kuat-kuat banget Le. Lu pernah lihat gak sih? Tahu. Di Ijen. Iya. Nah, kan naik turun tuh. Oh iya. Wah itu satu gendongannya gue pernah nanya. Ini berapa kilo? 20. Udah mbah. Ini berapa kilo mbah kira-kira? Ya 140 lah. 1 kilo. Nggak mungkin. Serius?
Beneran. Masa mbak ngangkut Beneran. 110 kilo lo adu sama Berapa ya? Gue lupa. Gak lagi. mungkin lah, gila kali. Bentar, gue inget-inget dulu ya. Gak mungkin pak, 110 kilo mbah. Aduh, berapa ya? Usus 12 jarinya keluar pak. Itu pak. Kalau misalnya Pokoknya itu berat banget lah. Gue nggak kuat ngangkat. Gue lupa deh berapa ya. Pokoknya berat banget lah. Buat gue angkatnya nggak gerak. puluhan sih, paling puluhan kilo. Gitu. Ya mungkin berapa ya? Apa itu dia bolak-balik ya? Gue lupa deh. Pokoknya Bolak-balik dia 140. Nah, Iya, itu masih gua lupa deh. Oke lah, 70 kilo 70. Gila. Tapi emang beneran ini banget pak. Heeh. Jadi sempat ada orang Prancis gitu datang ke sana. Gue lupa lembaganya apa ya. Pokoknya mereka tuh ngebagi-bagiin alat safety buat mereka. Oh. Jadi kayak masker, terus jaket, sepatu, Oh. gitu-gitu. Ujungnya kepake. Iya. Balik lagi sendal jepit, sarungan. Bener. Tidak pakai masker. Makanya Gitu. Emmanuel Petit nggak ngobrol dulu sih sama kita. Itu harusnya Macron. Keren. Treze gue. Apa kabar tuh orang-orang itu ya? Botak. Trezeguet. Nah, ini tuh setup untuk extra Joss atau Kuku Bima tuh placement. Nah, kayak gini bridgingnya kurang Bridgingnya lebih. tuh kayak gini. Stamina, energi gitu. Bisa podcast horor, niche gitu bisa placement apa aja, guys. Bisa, apalagi Bener. Panther. Tinggal tancep Wer. langsung greng. Nah, Tapi entitasnya akhirnya nggak ketahuan ya. Cuman begitu aja ya, cewek sekelebat masuk gudang gitu. penampakan perempuan yang berkali-kali dan ternyata disinyalir adalah korban Bunuh diri. di kamar itu. Kosan 1,1 juta di Jaksel deket MRT. Murah banget sih ini. Berarti Ya, murah banget sih ini. bunuh dirinya pas kosannya sudah berdiri gitu Udah kan? jadi. Iya. Bukan entitas lama yang ada di Bukan. daerah itu. Oh, Pak. Hmm. Oh, itu dibunuh ya waktu itu ya? Yang mana? Di Cipete, deket kosannya Brownies waktu itu. Ingat gak lu? Yang ada kasusnya masuk berita. Itu dibunuh apa bunuh diri? Itu dibunuh kayaknya ya. Aku nggak ingat. Ada tuh. Emang iya? Iya. Tapi nggak deket MRT sih. Tapi bukan Cipete. Itu Cipete ya masuknya ya. Kalau mau dibilang bilangan Cipete sih, Cipete itu. bilangan Cipete tuh 2000. Kejadiannya Heeh. berapa tadi? Kalau 11 mah berarti bukan sih, kan ini 2000 kemarin kan. Wah, tidak disebutkan tahunnya, guys. Ya sudahlah. Oke. Kita move on ke cerita berikutnya. Halo Bang, perkenalkan saya Tia. Saya tinggal di Pekanbaru, Riau. Sebelumnya makasih kalau cerita gue udah dibacain Bang. Gue cerita dulu nih. Sebelumnya memang sejak kecil gue termasuk orang yang sensitif. Gangguan-gangguan goib seperti penampakan atau gangguan kecil sejak gue masih kecil memang sering banget gue alamin. Mungkin itu karena faktor keturunan dari kakek gue yang memang istilahnya orang pinter gitu, yang biasa ngobatin orang sakit karena gangguan goib. Memang sejak kecil gue udah sering banget ngalamin hal-hal yang seperti itulah. Seperti ada yang ngetok-ngetok pintu rumah tengah malam, tapi anggota keluarga lain gak ada yang dengar. Dari penampakan penunggu rumah tetangga, penunggu rumah gua, itu juga pernah tuh. Lihat tuyul gue juga pernah. Pesugihan orang, wah macem-macem lah. Banyak bisa. Masa kecilnya Iya, katalog horor menarik juga dialamin ini. semua. Bener. Orang kecil tuh kartun. Nah Iya, ini apa sih Looney Tunes, Nickelodeon. Bener. Masa lihat tuyul sama apa tadi? pesugihan orang. Pesugihan. Dua kata lucu. Pesugihan orang. Tapi yang gue mau ceritain di sini adalah hal goib yang sangat mengganggu gue. Jadi ceritanya saat gue kuliah. Dulu tuh gue kuliah di Padang, Sumatera Barat. Otomatis gue gak tinggal di rumah kan. Nah setahun setelah kuliah, gue pulang nih ke rumah pas libur semester. Kamar gue kan gak ada yang nempatin tuh berarti tuh selama setahun itu kan. Gue pulang lah hari Sabtu nih, by the way. Biasa aja tuh beberapa hari. Nah hari Seninnya
Gue ubah itu posisi tempat tidur di kamar gue yang setahun kosong ini. Jadi orang tua gue nih termasuk orang Jawa yang masih percaya hal-hal pamali. Gue ubahlah posisi tempat tidur itu. Kalau kata ibu gue, posisinya tuh seperti posisi mayat yang dikuburkan gitu. Kan gue gak percaya hal begituan ya. Ya gue biarin aja, gak dengerin perkataan ibu gue. Malamnya, malam Selasa Kliwon nih, gue inget banget. Sekitar jam 12:30 malam, gue gak bisa tidur. Guling ke sana, guling ke sini. Menjelang mau tidur, tiba-tiba mata gue kebuka karena ada tangan yang pegang muka gue. Maksa buka mulut gue pakai satu tangan dia. Jelas banget gue lihat tangannya itu kukunya panjang, hitam, terus muka dia natap muka gue. Dan gue ngelihatnya itu persis banget muka nenek-nenek tetangga gue yang udah meninggal. Tapi lebih serem dengan rambut putih panjang dan mata merah. Jadi pas dia maksa buka mulut gue, sosok itu meludah di mulut gue. Jadi air liur dia tuh ketelan sama gue. Terus dia maksa nutup mulut gue. Setelah diludahin itu, gue gak bisa napas. Rasanya mau mati gue malam itu. Gue teriak, tapi gak keluar suara gue. Gue mau berdiri, gak bisa. Gue merangkak sampai ke ruang tengah dan masih berusaha teriak, tapi gak keluar suara gue. Gue lihat jam udah 1:30 malam. Pas di ruang tengah itu masih tengkurap tuh, dan masih kesulitan nafas gue. Gue selalu baca doa dan istighfar sampai keluar keringat banyak banget, bahkan sampai basah badan gue. Sekitar 2 jam gue begitu. Akhirnya ibu gue kebangun dan kaget melihat gue tertidur di ruang tengah, di lantai bahkan. Ibu gue nanya kenapa. Gue cuma nangis. Terus gue minta bantu berdiri buat ambil wudhu. Akhirnya gue sholat tahajud di ruang sholat di rumah gue. Gue doa terus sampai subuh. Gue sholat dan ibu gue masih nungguin gue. Mungkin ibu gue bingung, kenapa nih anaknya. Akhirnya setelah jam 6 gue cerita ke ibu kejadian yang menimpa gue malam tadi. Ibu gue nangis. Setelah itu ibu gue nelpon kakek gue sama nelpon mamang. Sebutannya mamang lah. Jadi ini adalah orang pinter di dekat rumah gue. Kalau kata kakek gue dan si mamang, katanya ada orang sekitar gue yang sirik dengan keluarga gue, jadi mau mencelakai gue. Akhirnya gue disaranin setiap selesai sholat maghrib, gue disuruh baca Alhamdulillah 100 kali, sholat nariyah 100 kali, dan juga zikir. Itu gue lakuin selama 1 bulan. Alhamdulillah setelah itu gue berangsur sehat dan gak pernah didatengin sosok itu lagi. Selain itu ada lagi pengalaman yang aneh saat gue kos di Padang dan melibatkan penghuni satu kos. Dan beberapa cerita mistis yang gue alami selama hidup. Tapi kapan-kapan aja gue ceritain. Capek juga nih ngetik nih, gak bisa via suara. Ajakah ngirimnya? Datang aja ke sini Mbak Tia, ayo. Dari Pekanbaru. Lah emang apa? Pekanbaru kemari? Nyuwik pak. Oh iya Pekanbaru. Pekanbaru ke sini sama Pekanbaru ke Singapura, deketan ke Singapura. Nah iya gas. Kita ketemu di Singapura gimana? Itu dia katanya kan podcast Malam Kliwon akan ke Singapura dan ke Sydney. Nah itu dah. Dencil ikut. Dencil ikut. Oke, ini pengalaman Mbak Tia ya. Pas dia masih di masa kuliah. Betul. Ada seseorang yang pengen nyelakain dia. Bukan. Lah iya dong. Seseorang yang sirik sama keluarganya. Tapi pengen nyelakain dia. Iya dong. Gitu. Tapi kenapa dia ya gitu ya jadi korban ya? Bukan bapak ibunya gitu. Jangan pak. Kenapa? Jangankan yang mistis, teror duniawi yang kena bukan lu nya pak, anggota anak kita keluarga ya. Benar. Iya. Itu yang membuat kita sengsara. Yang mereka mau kan melihat sengsara. Sengsoro membawa perkara. Ini buka mulu.
Diludahin. Elah, nenek-nenek lu. Buka lu. Itu kan iya, ini nih. Amit ya. Amit ya. Amit nggih, Cuk. Nun sewu nggih. Kula nuwun. Itu kan nuansa sirihnya kental banget itu. Aduh. Bukan matanya kali yang merah, gusinya yang merah. Gusinya merah. Bener. Agak bau-bau kasturi dikit nggak apa-apa. Gitu-gitu tuh. Diludahin dah. Mingkem lagi. Diludahin lansia. Diludahin lansia. Kayak gak bisa ngelawan aja lu. Kata Sukit, diludahin mulutnya biar nurut. Ya emang iya pak. Iya kan? Iya. Dulu gue anjing banget. Dulu gue punya PT kan, zaman nge-gym dulu kan. Lu diludahin mulut lo? Bukan. Dia orang ya pokoknya inilah bau. Bau karat. Keker. Jadi di gym gue tuh banyak anjing gitu. Terus dia memang nggak takut anjing. Oh iya. Udah nih. Hei, sini kau. Sini. Kita tuh pernah ketemu nggak sih yang di Senayan yang gondrong? Yang mana? Ada. Orang yang di Senayan yang dia naik yang gondrong sepatu roda. banyak. Yang dia naik sepatu roda. Sama lo apa sama Denboy ya Lupa waktu itu gua. gua. Ada lah pokoknya. Terus Udah gitu. Sini, bener sini. Makan gitu. Ditangkep mulutnya dibengkek. Tuh. itu maksud gua. Biar nurut. Kok diludahin, Bang? Gua bilang. Makan. Kan itu yang jadi anjingnya juga kaget. Goblok anjing gitu. Yang anjing siapa sih? Ada gitunya pas itu. Goblok. Main ludah aja lu. Iya, gua kaget gua baru pertama kali tuh. Emang gua lapangan hijau. Diludahin biar nurut. Iya. Iya. Tapi ini bisa jadi salah satu bentuk ini ya apa ilmu hitamnya gitu ya. Benar. Diludahin ntar dia sakit gitu. Lah itu nggak bisa napas. Langsung ngerangkak Langsung ngerangkak keluar. Kan kayak gitu tuh. kayak Hellcard Iya. di Mobile Legend. Gak bisa napas. Tapi ya yang menarik ya, gue kira nih cukup plot twist sih. Gue kira tuh ada hubungannya sama nenek-nenek yang udah meninggal kan. Soalnya kan dia bilang mirip tetangganya. Wah, nih kenapa nih? Gue kira cerita tentang si tetangganya si nenek-nenek tetangganya yang meninggal ini nih. Ternyata emang mirip aja. Emang semua nenek-nenek mirip. Iya lo pak, gue kayak kadang ya lo nih sebagai orang Jawa ya, lo jajarin 6 mbah-mbah dah Mirip. asli. Terus lo dandanin pakai jarik sama kebaya yang sama, lo apalin dah seharian. Kadang bingung dah. Susah sih. Iya. Kempotnya sama ya. Ya Allah. Sama kayak kita nggak jadi deh. Jangan udah ah. Oh iya Ntar aja off air aja. Paman Nah ini buat lu. membership kita buka nih. Begini nih. Nah itu makanya membership. Takut. Kalau membership kan aman. Yang nonton adalah orang-orang yang tidak akan merekam kegiatan kita. Nggak Kan? ada yang tahu sih sebenarnya. Ya kita pertimbangin lagi iya. ya. Cuman Jangan deh. cerita-cerita yang tidak lolos kurasi lah. Oke. Terima kasih untuk semua teman Kliwon yang sudah berbagi pengalamannya. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.